saya, Uung Yonas. Cerita inspirasi kita hari ini berjudul Kisah Sang Pencuri Hidayah. Seorang pencuri memanjat tembok sebuah rumah di malam yang sunyi dan gulita. Bukan sembarang rumah. Ia memanjat rumah seorang ulama terkenal di kotanya. Bukan pula sembarang ulama. Si pemilik rumah merupakan tabi'in atau murid para sahabat Rasulullah. Saat masuk ke rumah sang ulama, si pencuri mulai mencari barang-barang berharga. Namun, ia telah melihat seisi rumah. Tidak ada yang dapat ia ambil sebagai barang berharga. Si pencuri benar-benar kecewa. Tak mendapat hasil curian, si pencuri justru kepergok si pemilik rumah. Rupanya, si ulama tengah beribadah dan mengetahui rumahnya kemasukan maling. Namun, dengan santai, sang ulama mendekati si pencuri dan berkata, "Saudaraku, semoga Allah mengampunimu. Anda memasuki rumah saya dan tak mendapatkan barang yang layak diambil. Akan tetapi, saya tak ingin Anda meninggalkan rumah saya tanpa membawa keuntungan," ujar si ulama tanpa merasa takut ataupun terkejut rumahnya dibobol maling. Justru si pencurilah yang terkejut. Ia pun bertanya-tanya, apa maksud si ulama? Malang betul nasibnya. Tak mendapat curian, tapi didapati mencuri oleh ulama pula. Bisik hati sang pencuri. Ia pun hanya membisu, menanti apa yang direncanakan sang ulama. Ulama tersebut pun pergi ke belakang rumah dan mengambil sebuah wadah penuh air. Ia pun menyodorkan kepada si pencuri. Tentu saja si pencuri kebingungan. Ambillah air wudhu dan lakukan 2 rakaat sholat. Karena jika Anda melakukannya, maka Anda akan meninggalkan rumah saya dengan harta yang jauh lebih besar daripada harta yang Anda cari saat memasuki rumah saya, kata sang ulama. Sedari tadi, si pencuri telah merasakan sebuah kerendahan hati sang ulama. Tanpa pikir panjang, hatinya merasakan keinginan yang sangat untuk menjalankan nasihat sang ulama. Ya, itu adalah sebuah tawaran yang sangat baik, kata si pencuri. Ia pun kemudian berwudu dan sholat 2 rakaat. Setelah melakukannya, ia berkata kepada sang ulama, "Wahai alim, apakah kau keberatan jika aku tinggal sementara waktu di sini? Aku ingin melakukan 2 rakaat sholat lagi," ujarnya dengan mata berkaca. Ia merasakan keajaiban dalam hatinya saat melakukan 2 rakaat yang disarankan sang ulama. Sang ulama pun menjawab, "Silakan, tetaplah di sini. Sebanyak apapun rakaat yang Anda inginkan untuk dilakukan," ujarnya. Si pencuri pun senang. Bukan hanya tambahan 2 rakaat, ia bahkan sholat sepanjang malam di rumah sang ulama. Ia terus beribadah hingga pagi hari. Saat pagi, si pencuri pamit. Sang ulama pun berkata padanya, "Pergilah dan jadilah orang baik," ujarnya. Namun, si pencuri berubah pikiran. Ia enggan pergi dari rumah sang ulama. Ia pun berkata, "Apakah kau keberatan jika aku tinggal di sini denganmu hari ini? Karena aku ingin berpuasa hari ini," pintanya. Sang ulama pun justru senang. "Tinggallah selama yang Anda inginkan," kata si ulama. Si pencuri pun kemudian tinggal bersama sang ulama selama beberapa hari. Ia selalu sholat tepat waktu dan tak pernah luput sholat malam. Ia juga sangat rajin berpuasa. Hingga kemudian si pencuri memutuskan untuk pergi. Ia berkata kepada sang ulama, "Aku telah memutuskan untuk bertobat dari dosa-dosaku di waktu silam," ujarnya. Sang ulama pun bersyukur dan bahagia. "Sungguh, segala sesuatu ada di tangan Allah," ujarnya.
Sepulang dari rumah ulama, si pencuri membenahi hidupnya. Ia mulai menjalani hidup sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan kawan lamanya yang berprofesi sebagai pencuri. Teman itu pun bertanya, "Apakah kau sudah menemukan harta yang banyak?" Si pencuri yang telah mendapat hidayah pun berkata, "Saudaraku, aku tidak menemukan apapun, kecuali Malik ibnu Dinar. Aku pergi untuk mencuri di rumahnya. Namun ialah yang justru mencuri hatiku. Aku telah bertobat kepada Allah dan aku memohon ampunan kepadanya," ujarnya. Malik ibnu Dinar merupakan ulama yang memberikan nasihat kepada si pencuri. Dialah yang rumahnya menjadi target si pencuri yang justru mendapatkan hidayah darinya. Pendengar, kisah tadi merupakan kisah nyata dari seorang ulama yang saleh, Malik ibnu Dinar. Seperti disebut sebelumnya, dia merupakan tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah. Saya Uung Yonas.